Oke guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile ya. Jadi ya, untuk hari ini gue bakal bikin video kasarin part 2 ya. Jadi ya gue record malam. Jadi yang bakal gue bahas adalah yang udah masuk ke friend list gue. Oke. Nah, kita bakal langsung aja ya. Dan gue gak bakal berlama-lama ya guys ya. Jadi biar semuanya bisa kebagian. Oke. Jadi gue bakal singkat-singkat aja. Tapi yang penting kalian bisa tahu rekomendasi pemain dari gua, oke? Oke, pertama kita bakal dari Bro Hawkeye ya, pakai Cristiano Ronaldo. Ini gara-gara dia gue jadi beli Ronaldo juga guys, walaupun gak yang ultimate ya. Dia beli yang ultimate, gokil sih. Ya, jadi ya untuk Bro Hawkeye. Ya seperti biasa ya, Frimpong Maldini itu wajib diganti ya. Tapi gue ngerti kenapa belum diganti, karena baru beli Ronaldo. Abis itu Duncan, menurut gue untuk gameplay dia oke, tapi untuk tinggi badan enggak banget sih. Sumpah, nih CDM kalau lu pakai Bro Hawkeye ya, ini agak kurang untuk tinggi badannya. Abis itu Gullit, Modric oke, Grimaldo, Kim Min-jae oke, Jorginho, Vini oke. Menurut gue yang pertama paling wajib diganti itu udah pasti CB sama RB-nya sama CDM ya. Oke, kita bakal cari. Di sini gue udah ngambil beberapa sih yang menurut gue worth it ya. Kita bakal ke bagian CB dulu, abis itu kita bakal ke CDM untuk Bro Hawkeye. Nah, untuk daftar pantauan gue, kita bakal cari aja langsung ke posisi CB. Di sini gue udah siapin biar nggak lama ya. Jadi ini untuk CB yang menurut gue bisa kalian pakai aja. Pertama itu, ntar daftar pantauan gue mana? Nah ini ya, filter kita ke CB. Sorry salah guys. Nah filter kita ke CB. Oke, untuk CB gue sediain 5 nama ya. Van Dijk, Kompany, Ferdinand, Ruben Dias, Saliba. Tapi untuk Bro Hawkeye komposisinya menurut gue lebih bagus itu pakai Ferdinand atau Van Dijk sih. Gitu. Kalau untuk Ruben Dias sama Kompany menurut gue agak kurang, apalagi Saliba ya, karena harus menjaga kedalaman banget sih untuk formasi 4-3-3 holding ya. Jadi menurut gue rekomendasikan Ferdinand atau Van Dijk aja. Nah untuk bagian sisi RB, menurut gue itu udah pasti ya solid banget untuk di Frimpong. Ganti lagi Frimpongnya pakai Frimpong yang TOTY, bagus banget gameplaynya. Abis itu untuk CDM ini gue ada beberapa nama, tapi kalau khusus Bro Hawkeye menurut gue paling worth it pakai sih Casemiro gitu, karena menurut gue tinggi badannya cukup, masih dapat speednya juga masih bisa, dan menurut gue bertahan sama fisiknya juga lumayan bagus untuk Casemiro gitu ya. Jadi bisa pakai Casemiro bro. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah sih menurut gue itu yang perlu diganti sih. 2 gue kasih overrating gak usah lah ya. Jadi kenapa gak gue kasih overratingnya, biar kalian gak usah terlalu mikirin juga untuk dapat rating bagus. Jadi kalian ganti sesuai dengan budget kalian aja. Oke, jadi menurut gue 3 yang perlu diganti: Duncan, Maldini, sama Frimpong. Oke, Bro Hawkeye, thank you ya udah boleh kasarin akunnya. Kita bakal lanjut langsung ke yang ada di friend list gue bro. Oke, pertama kita bakal dari bawah, dari atas aja lah ya. Ada Bro QQ, asik. 4-3-3 holding, over 95, mantap. Kobel, Saliba, Van Dijk, Tomiyasu, Hernandez. Lini pertahanan menurut gue gak usah ada yang diganti, tapi Van Dijk naikin mungkin ke Evo biru. Abis itu Tomiyasu mungkin bisa ke Evo ungu, karena power spec-nya Tomiyasu di Evo ungu cuy. Gue udah ngerasain juga ya pakai Tomiyasu, dan iya power spec-nya dia di Evo ungu. Untuk Kobel gak usah diganti dulu. Bang, kenapa Kobel gak diganti? Ini mantep banget coy, kiper sumpah. Gue tadi lawan ya beberapa orang pakai Kobel, itu gila banget. Padahal Evo ungu, kadang ada yang Evo biru, itu sundulannya Ronaldo bisa ditepis, tendangannya Modric kadang ditepis. Gokil sih. Kobel tuh gak usah diganti. Saliba juga masih worth it. Untuk bagian tengahnya Milinkovic, Essien, De Bruyne oke. LW-nya ke Kvaratskhelia, Ginola, sama Salah. Oke, kalau menurut gua untuk tim ini gak ada yang harus diganti cepet-cepet. Tapi kalau memang mau di-upgrade, menurut gue ke Kvaratskhelia ini bisa diganti sama Vini. Kenapa gue bilang sama Vini? Karena nanti bakal lebih enak untuk ngirim bolanya ke Ginola. Entah Ginolanya mau cutting inside atau dia mau heading. Jadi menurut gue worth it sih kalau mau dipakein Vini gitu. Ini Ginola bagus juga kok. CR7KW lah ya. Agresinya tinggi banget coy. Sumpah 91, tingginya 186. Jadi menurut gue ya
tendangannya juga bagus. Nih David Ginola menurut gue worth it banget kalau kalian mau beli ya, untuk yang belum punya ST. Nah gitu sih kalau gue. Oke ya, jadi menurut gue yang perlu kalau mau di-upgrade ke Kvaratskhelia-nya ganti Vini. Abis itu kalau mau diganti Van Dijk sama TOTY ya lebih bagus lagi daripada yang Welcome, karena statnya yang TOTY gede banget coy. Ini 89-90 ya, kita bandingin sama statnya Van Dijk yang kita bandingin sama statnya si Van Dijk. Mana Van Dijk? Kita filter aja lah ya biar cepet. Van Dijk gua itu nah nih tuh ya 98 coy, hampir 100 cuk. Pace-nya 77, ini 84. Jadi menurut gua udah waktunya ganti sih kalau mau pakai Van Dijk ya. Oke, gitu aja bro QQ ya. Thank you udah boleh kasarin akunnya. Kita lanjut lagi ke akun selanjutnya bro. Ini kita sudah. Oke, untuk bro ZHYRD. Oke. Pakai Alisson, Araujo, Lam, Kim, Hernandez. Mantap. Toure, Milinkovic, Bellingham, oke mantap. Kvaratskhelia, Haaland, Oiran. Udah sedap banget ini. Udah pasti lah ya ganti Haalandnya sama Haaland TOTY ini sedap banget coy. Oke, untuk menurut gue ST-nya udah pasti ya wajib banget ganti Haaland TOTY ya coy. Karena udah enak banget ini. Untuk sisanya menurut gue gak ada yang perlu di-upgrade dulu. Tunggu event selanjutnya aja dan gak ada yang perlu diganti ya. Untuk si Kolo Toure ini bagus kalau kalian pengen main yang bener-bener defense banget ya. CDM-nya, jadi kalian bisa pakai Kolo Toure, bisa bantuin nyundul, bisa bantuin ngejar walaupun nggak terlalu kencang, cuma mantep banget sih si Yaya Toure ini. Gitu. Untuk ST-nya ya gue rekomendasikan Haaland TOTY, atau kalau pengen nyari yang lain itu bisa pakai, bentar ya kita filter dulu. Nah mungkin bisa pakai si Ginola coy kalau mau sesuatu yang lain ya. Cuma kalau menurut gue ganti Haaland yang ini juga oke, Ginola juga oke. Atau kalau pengen yang lebih all round dan harganya murah bisa ganti si Harry Kane aja gitu. Cuma skill move-nya bintang 3 sih. Cuma ini enak banget, agresinya bagus, positioningnya juga bagus, enak banget. Oke, lanjut ya. Thank you ya bro ZHYRD. Jadi menurut gue yang perlu diganti itu si Haalandnya ini aja, beli Haaland TOTY. Plus kalau pengen upgrade, menurut gue mendingan upgrade di bagian gak ada sih ya, ini udah oke kok. Gak usah di upgrade dulu bro, tunggu event selanjutnya aja. Pakai ganti aja dulu Haalandnya main TOTY, karena itu bisa kepake lama sih Haaland TOTY. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita ke Bro Farel. Oke, ini Bro Farel 41212 lebar. Oke, LB-nya pakai Davies, Blanc, Lucio, Walker, Van der Sar, Ramirez, Diaby, Ginola, Sokrates, Van der Torres, Osimhen. Oke, menurut gua yang paling wajib diganti pertama itu bagian RB ya. RB ini udah wajib banget ganti karena Walker udah nggak se-worth it itu sih. Gitu. Jadi ya Walker udah bisa dipertimbangkan untuk dijual menurut gua. Siapa aja? Bentar ya, kita bakal cari sekalian. Pertama Walker, kedua udah pasti Blanc ya. Nih parah, gue nggak rekomendasikan mau Evo ungu mau Evo merah. Bahkan waktu itu gue sempet lawan ya Haaland hijau sama Blanc orange, terus level 20 kalau gue nggak salah ingat, atau 15 atau 20. Itu kalah sundulan coy. Gimana caranya? Dan nggak sekali ya, itu 2 kali dia kalah sundulan. Gimana caranya bisa kalah sundulan gitu kan, bingung kan. Jadi menurut gue Blanc udah abis banget ya, udah gak bisa dipakai. Dan ya menurut gue Walker sama Blanc. Nanti kalau mau upgrade RM juga boleh sih. Oke, kita bakal cari dulu ya. Untuk RB menurut gue kalau pengen mainnya kayak begini, gue saranin gak yang menyerang sih untuk RB nya ya. Untuk RB menurut gue gak suka yang menyerang. Untuk kasusnya bro yang satu ini, mungkin gue bakal sarankan itu pakai RB-nya itu RB macemnya Cafu, nggak terlalu menyerang. James juga sama. Abis itu Puyol sih di antara 3 itu kalau untuk bro yang satu ini ya. Abis itu untuk CB-nya udah pasti ya gue merekomendasikan nomor 1-nya itu adalah Virgil van Dijk. Ruben Dias juga bagus kalau untuk defense ya. Tapi ingat untuk defense, kalau untuk ngejar-ngejar jangan pakai Ruben Dias. Abis itu Ferdinand Prime juga oke.
Abis itu si Kim yang mana aja juga oke. Abis itu si Tah juga masih bagus banget. Sama Vidic sih, itu yang gue rekomendasiin. Abis itu apa lagi? Untuk RM, bagian RM ya, kita bakal lihat juga sekalian bagian RM sama LM-nya. Itu kalau mau di-upgrade. LM sama RM itu kalau mau di-upgrade ya boleh, tapi kalau enggak juga nggak masalah ya. Jadi untuk LM gue saranin ngambilnya Chiesa aja kalau nggak bisa ke Netfed. Untuk RM-nya udah pasti McMahon. Mantap. Itu untuk RM sama LM ya bro Farel. CM-nya tetap aja pakai Socrates dulu, terus Torres juga nggak usah diganti dulu, Osimhen juga pakai aja dulu. Jadi menurut gue yang harus wajib banget diganti itu Blanc, Walker, habis itu baru ganti Diaby sama Ginola. Oke, thank you bro Farel ya, udah boleh kasarin akunnya. Kita lanjut lagi karena masih banyak sekali guys. Tuh ya, masih waduh. Oke. Bro Dewoji pakai 4-3-3 menyerang, mantap. Alisson, Saliba, Frimpong, Kim. Oke, Saliba menurut gue naikin harus ke ungu wajib. Karena power spec-nya dia di ungu bagus banget untuk Saliba. Kim Min-jae, Hernandez mantap, Modric, Bernardo Silva. Oke. Bernardo Silva ini kalau kalian yang belum tahu, dia memang agak jelek di fisik, cuma untuk tembakan sama umpannya nih mantep banget dia. Jadi menurut gue oke. Rafael Leao, Dembele sama Shevchenko. Oke, kalau menurut gua pemainnya nggak usah ada yang diganti sih. Cuma memang kalau mau di-upgrade mungkin boleh ke Shevchenko-nya sih kalau menurut gua. Kenapa? Karena Shevchenko ini menurut gua agak riskan kalau dipakai. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat ya, dia mau cutting inside susah, tapi dia mau nyundul juga susah. Jadi menurut gua agak riskan. Mendingan kalau pengen pakai yang cutting inside itu sekalian aja pakai siapa namanya, si Salah atau Leao, itu bagus banget untuk cutting inside. Terus kalau mau nyundul ya udah pasti pakai Haaland, itu lebih enak. Itu kalau mau di upgrade, oke? Habis itu untuk sisanya menurut gue nggak usah yang diganti, kecuali mau ganti Dembele ya. Dembele mungkin bisa diganti sama Salah aja. Salah yang mana bang? Salahnya banyak sih. Semua kartu Salah menurut gue oke. Tapi kalau pengen ganti RW, menurut gue ya Salah TOT ya sih, atau ngambil si Chiesa, tuh tergantung. Oke, jadi ya segitu ya bro Dewoji. Menurut gue yang perlu di upgrade itu bagian Dembele sama Shevchenko-nya, soalnya agak nanggung sih untuk gameplaynya gitu. Sama Salibanya diwarnain di F1 ungu ya. Oke, jadi ya segitu aja untuk bro Dewoji ya. Thank you udah boleh kasarin akunnya. Kita lanjut lagi ke bro RMA ya, kita cari dulu. Oke, 4-3-3 holding 93. Alisson, Bastoni wajib ungu sama kayak Saliba ya, karena Bastoni biru tuh parah cuy. Bastoni lebih parah dari Saliba ya, jadi harus ungu dan menurut gua minimal level 10 baru lu bisa pakai untuk ngereng-ngereng, karena menurut gua agak susah kalau nggak ungu coy. RB-nya ya pakai dulu aja karena nih banyak PR-nya menurut gua ya. Kenapa gue bilang banyak PR-nya? Karena menurut gue dengan formasi yang kayak gini, pakai Gundogan, abis itu pakai CDM-nya Rice, abis itu CM-nya Endo, ini speednya parah banget. Kalau di counter ini bener-bener susah banget untuk ngambil bola sih bro RMA. Jadi menurut gue Walker-nya pertahanin dulu, Bastoninya dijadiin ungu sama Salibanya ya. CDM-nya mendingan ngambil Casemiro aja bro. Sumpah mendingan ngambil Casemiro sih. Kenapa gue bilang mending Casemiro? Karena ngejar ininya sih, ngejar pace-nya aja menurut gue. Pace-nya 88 ya. Kita bakal lihat Casemiro ya. Posisi CDM. Nah si Casemiro. Nah itu ya 81, tapi ingat belum dinaikin. Jadi menurut gue mendingan ngambil Casemiro aja. Atau kalau mau ngambil speednya juga sekalian ngambil si Petit aja. Petit untuk menyerang enak sih, tapi untuk bertani aduh puyeng gue ya. Ya Casemiro sih paling bagus Casemiro. Richard menurut gue juga kurang. Ini ngambil Casemiro aja bro, ganti si Rice-nya sama Casemiro kalau menurut gue ya. Abis itu kita lihat lagi, tuh perlu banget ya CDM-nya. CM-nya iya bisa pakai Gundogan, tapi ya naikinnya harus di kecepatan sih buat ngejar dua center back ini nih. Soalnya Bastoni sama Saliba menurut gua speednya agak kurang
gitu. Jadi menurut gue ya itu yang diganti ya. Pertama wajib banget tuh si Rice diganti menurut gue. Habis itu Bastoninya dijadiin warna ungu. Atau kalau mau diganti mungkin bisa ganti sama si Vidic aja bro. Jangan Vidic deng, susah ya. Ini nyari speed juga sih CB nya. Bentar ya gue cariin dulu. Untuk CB Thiago Silva juga kurang. Araujo sih palingnya, Araujo sama Tapsoba sih kalau kayak begini. Mendingan ngambil Tapsoba bro. Jadi pakai Tapsoba sama si Araujo juga bisa sih. Jadi ya mendingan ngambil Tapsoba aja buat gantiin si Bastoni kalau mau di upgrade. Oke, habis itu CDM-nya pakai yang tadi, ya Casemiro, terus menurut gue udah sih worth it. Nih Jorginho-nya kalau mau ganti mungkin sama CS aja biar deket-deket gameplaynya. Gitu. Jadi ya segitu aja ya bro RMA ya. Menurut gue yang perlu diganti itu kalau gue Bastoni sama Rice. Abis itu ke Jorginho-nya mungkin bisa ganti sama CS aja. Oke, thank you ya bro RMA udah boleh dikasarin akunnya. Kita lanjut lagi. Nih ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 akun lagi ya. Semoga kalian gak bosan nontonnya ya. Oke, untuk nama akun ini ada bro MYS ya, 41212 padat. Wih, jarang gue lihat ada formasi kayak gini. Alisson Ultimate, ini yang gratisan atau gratisan sama kayak gue. Alisson, The Ligt, Carles Puyol. Oke, ini udah defense banget ya, menurut gue mantep. Casemiro, De Bruyne, Milinkovic. Oke, untuk lini tengahnya ini bagus banget kalau kalian mau pakai kombonya ya. Kenapa gue bilang bagus? Karena kalau kalian pakai 41212 padat, nggak perlu CM yang kenceng. Kalian perlunya CM yang bagus umpannya dan bodinya bagus. Entah itu dia bisa giring bola sedikit ke depan buat ngasih ke Raul atau ngasih ke Zidane gitu. Dan ini menurut gua Cantona sama Raul ini genius banget sih untuk bro MIS ya. Karena satunya bisa nyundul dan satunya juga fisiknya gede banget. Yang satunya lagi badannya agak kecil tapi dia bisa cutting inside. Jadi menurut gue banyak pilihan banget. Kalau mau giring bola ngumpan ke Cantona bisa dari Raul. Habis itu kalau mau cutting inside langsung ke Raul. Atau kalau kalian mau main crossingan bisa dari Zidane ke Cantona. Ini mantep banget sih untuk bro MYS ya. The best menurut gue. Perlu diganti gak bang? Gak perlu. Ini pertahanin aja bro. Gak usah di upgrade dulu. Nunggu event selanjutnya aja. Ini udah bagus banget menurut gue. Oke, thank you ya bro MYS ya. The best. The best nih. Ini dia bener-bener mungkin sesuai sama gameplaynya sih. Thank you bro MIS ya. Habis itu ada bro Farid ya. Kita lanjut lagi ke 433 menyerang. Loh kok jadi 87? Waduh, kayaknya salah ini dia. Berarti gue skip dulu lah ya. Kayaknya kemarin gak 87 deh. Kayaknya salah. Gue skip dulu bro Farid. Nanti kalau udah diberesin squadnya ini lagi aja, ikut lagi aja, oke? Kita ke bro Adit. Lanjut ke 4-3-3 menyerang. Ronaldo, Salah, Neymar, oke. Odegaard, Milinkovic, Gullit, oke. Kim, oke. Ini dia bingung berarti ya bro Adit ya. Cannavaro ganti sih. Cannavaro ganti. LB-nya pakai Theo itu bagus. Aduh ada Moro juga ya. Ini duo-duo kayak gini jangan bro, jangan dipakai. Ini kalau di crossingin sih abis banget loh. Mendingan Kim sama Vidic itu lebih murah ya. Si More jual aja. More dapat gratis? Oh gratis, susah juga sih ya. Berarti ya kalau More mau dipakai menurut gua Kim sama Cannavaro-nya jual, beli Hernandez, sama satu lagi mungkin ngambil Tah aja. Tah itu biar fisiknya gede banget, biar nggak terlalu gampang di crossing. Abis itu RB-nya pakai Zambrotta dulu nggak apa-apa sih. Jadi menurut gua ya, ini jual dulu Kim sama Cannavaro. Habis itu beli si Theo Hernandez sama si Jonathan Tah sih. Baru oke, CM-nya pakai Odegaard nggak masalah. Dinaikin ya bro sampai biru mungkin untuk si Odegaard yang ini. Oke, thank you ya bro Adit ya, udah boleh dikasarin akunnya. Itu bahaya banget loh karena Faro sama Mor sumpah. Itu kalau lawannya kayak gue ya suka crossingan itu gila banget. Gampang banget nyetak golnya. Bahaya tuh bro Adit. Cepet-cepet diganti. Oke. Ada bro Luwak ya. Mbappe, Cantona, Jorginho, oke mantap. Gullit, Essien, Seedorf, oke mantap. Nih trio begal banget nih pakainya. Hernandez, Saliba, Kim, Frimpong. Oke, untuk bro Luwak ya menurut gua udah oke. Saliba tetap harus diungu menurut gua. CDM-nya pakai Essien, oke. Seedorf juga mantap.
Abis itu Jorginho, Cantona, Mbappe. Oke sih, menurut gue nggak usah ada yang diganti. Kalaupun mau di-upgrade tipis-tipis, mungkin upgrade di Evo-nya aja sih bro Luak. Hernandez-nya diunguin, Frimpongnya juga diunguin. Menurut gue ini udah nice sih, nice to have sih untuk timnya. Jadi nggak usah diganti dulu bro, masih mantep. Oke, thank you ya bro Luak ya, boleh dikasarin akunnya ya. Nggak perlu diganti tuh bro, pertahanin dulu aja, nunggu event selanjutnya aja. Oke, untuk bro Dezan pakai 4-3-3. Oke, Robertson, Van Dijk, Kim, Frimpong, Bellingham. Oke, Bellingham menurut gue ganti sama Rodri sih. Soalnya nih satu pakai Lampard coy. Jadi menurut gue satunya harus yang defense sih. Rodri bagus banget. Rodri abis itu LW-nya Diaz, Berardi. Oke, Berardi menurut gue agak kurang. Jadi mungkin bisa diganti sama Chiesa aja bro. Abis itu Cantona masih mantep. Oke, jadi menurut gue sih itu sih. Yang pertama ganti Bellinghamnya sama Rodri, abis itu ganti Berardinya, Rodrinya yang TOTE ya, yang CM ya. Gantinya yang itu, abis itu Berardinya ganti sama Chiesa. Gitu bro Dezan ya. Jadi semoga membantu. Thank you bro Dezan udah boleh kasarin akunnya. Habis itu kita ke bro Shartrise. Oke, terakhir 4-4-2 datar, Donnarumma, Araujo, Pedro Porro. Nah, Pedro Porro ini kalian harus hati-hati ya, jangan dipakai dia buat menyerang karena dia baliknya parah banget coy. Jangan dipakai sekali-kali buat nyerang tuh, kalau di counter abis banget si Pedro Porro itu. Berkali-kali gue ngepanis orang yang pakai Pedro Porro ya, karena dia suka maju-maju pakai Pedro Porro. Itu nggak bisa ngejar coy, apalagi ngejar Son kayak ngejar Vini itu nggak bisa banget. Abis itu ada Adeyemi, Rodri, De Bruyne, oke mantep. McMahon juga udah oke. Eusebio sama Ronaldo oke sih menurut gue, nggak ada yang diganti. Mungkin kalau mau ganti Pedro Porro boleh ya. Mungkin gantinya itu bentar ya, kita cariin RB ya. Kalau mau ganti Pedro Porro nih ya bro ya, tapi nggak wajib juga sih. Tapi kalau gua menyarankan ganti aja Pedro Porro-nya. Mungkin bisa diganti sama si, kalau nggak mau yang fisiknya jelek, ini kan Frimpong fisiknya jelek ya, bisa pakai Silam, tapi pendek, tapi defense-nya oke banget. Atau Charles Puyol sih, fisiknya bagus, defense-nya oke, tapi nggak terlalu kencang. Jadi bisa diganti itu sih, dibandingkan Pedro Porro. Pedro Porro bagus, tapi kadang kasihkan nyerang pakai dia, bahaya tuh, hati-hati ya bro. Shartrise menurut gue itu sih yang perlu diganti ya, si Pedro Porro-nya ganti, sisanya sih udah mantep menurut gue. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan thank you semua yang udah boleh kasarin akunnya. Bye bye guys.